Bener gak sih, source dan file audio berpengaruh ke kualitas audio mobil kamu? Nah, saat kita mendengarkan musik di mobil, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas suaranya. Salah satunya file audio atau kualitas streaming dan source unit yang kita gunakan. Nah, lengkapnya kita akan bahas di video The Insight kali ini. Source musik sesuai dengan namanya adalah sumber dari musik di audio mobil. Nah, jenis-jenisnya kalau zaman dahulu, ketika saya masih kecil tuh, kita dengerinnya radio. Kemudian kalau kita punya kaset, kita play kasetnya di mobil. Setelah saya agak besar tuh, versi high-end-nya ini, CD. Nah, kalau zaman now, udah nggak ada lagi tuh kaset, CD, radio ada, tapi jarang sekali orang mendengar. Jadi zaman now orang menggunakan namanya streaming. Yang populer itu Apple Music, kemudian Spotify, YouTube Music. Ini untuk kualitas normal ya. Nah, yang versi high-res-nya bisa streaming dari Qobuz atau dari Tidal. Versi high-end-nya pakai file yang disimpan di USB. Nah, kalau streaming, cara memutarnya di audio mobil ada beberapa macam cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan seperti ini, dikoneksi langsung melalui USB ke DSP atau DSP player. Ini cara yang paling bagus suaranya untuk streaming. Nah, kedua, kita bisa menggunakan juga koneksi via Bluetooth atau via Wi-Fi. Itu juga hasilnya lumayan bagus. Kontrolnya dari mana? Kontrolnya dari HP. Jadi kalau kita nyetir ya memang agak merumit ya. Kita harus lihat HP kecil sambil pindah-pindah track, cari lagu, dan lain-lain. Kalau file disimpan di USB, kemudian dikonek ke player atau DSP player. Seperti ini koneksinya. Lalu bagaimana cara kontrolnya? Bisa dikontrol dari HP kalau kita duduk di belakang, atau kalau kita lagi nyetir, kita bisa kontrol dari head unit Android dan fungsi remote steer. Yang pertama adalah uncompressed, artinya tidak ada proses kompresi. Nama filenya adalah WAV atau WAV atau AIFF. Ukuran filenya memang besar, tapi kualitas suaranya juga bagus. Nah, yang kedua adalah compressed lossless. Nah, ini seperti di komputer, ketika file kita di zip, maka ketika di unzip, filenya bisa balik lagi semula. Format yang seperti ini namanya FLAC atau FLAC dan ALAC. Ukuran filenya sedikit lebih kecil daripada WAV dan kualitas suaranya juga masih bagus, makanya ini sangat populer. Yang ketiga adalah compressed lossy. Jadi pada waktu proses kompresinya sengaja ada data yang dihilangkan, sehingga ketika proses dekompresi tidak bisa kembali semula. Nama filenya MP3 atau AAC. Memang filenya kecil, tetapi kualitas suaranya juga kurang bagus. Bit depth adalah jumlah bit yang digunakan untuk kekencangan atau amplitudo suara. Jadi misalnya CD ini, 16 bit. Jadi ada 16 bit yang digunakan untuk mewakili kekencangan suara. Sedangkan ketika file itu high-res, ada yang disebut 24 bit atau 50% lebih besar daripada CD yang 16 bit tadi. Ada juga yang 32 bit. Makin besar bitnya, maka makin besar dynamic range-nya. Misalnya 16 bit CD tadi itu hanya mempunyai 96 dB dynamic range. Tetapi ketika kita menggunakan 24 bit seperti file-file high-res, itu dynamic range-nya 144 dB, jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah mengenai sample rate. Sample rate adalah berapa kali sampling yang dilakukan dalam 1 detik. Jadi satuannya Hertz. Nah, kalau CD itu sample rate-nya 44,1 kHz. Artinya dalam 1 detik
ada 44.100 sampling. Nah, kalau high res itu lebih tinggi, sample rate-nya 48 kHz, kemudian ada yang 96 kHz, ada yang 192 kHz, dan seterusnya sampai 768 kHz. Nah, apa fungsinya sample rate yang semakin tinggi? Ketika sample rate-nya semakin tinggi, maka rentang yang bisa digunakan untuk digital semakin lebar frekuensinya. Contoh, ketika sample rate CD 44,1 kHz, maka rentang frekuensinya yang bisa digunakan di digital adalah 20 Hz sampai 22,05 kHz. Ketika kita menggunakan file high res 48 kHz, maka rentang frekuensi atasnya bisa sampai 24 kHz. Bagaimana kalau kita menggunakan 96 kHz sampling? Maka rentang frekuensinya bisa 48 kHz dan seterusnya berdasarkan hukum Nyquist. Artinya apa? Semakin tinggi sampling rate-nya, maka semakin lebar rentang frekuensi yang bisa digunakan secara digital. Ya, tentunya audio dengan file high res terdengar selalu lebih bagus daripada yang normal. Kenapa demikian? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mengenai bit depth tadi. Jadi ketika bit depth-nya makin besar, ya dari 16 bit, kemudian 24 bit dan seterusnya, maka dynamic range-nya makin besar. Ini penjelasannya secara musik begini, kalau kita main piano gitu ya, kemudian ada namanya piano pelan gitu ya, kemudian ada yang namanya forte yang kencang. Nah, kalau kita punya range hanya 96 dB, maka dari piano ke forte ini 96 dB bedanya. Kalau kita punya rentang 144 dB, maka dari yang pelan tadi, dari piano sampai ke fortissimo atau yang paling kencangnya itu, kita punya range 144 dB. Sehingga dynamic swing-nya ada perbedaan yang semakin drastis atau semakin mudah dilihat. Nah, ini baru dari sisi bit depth. Bagaimana dengan sampling rate? Nah, ini mungkin sedikit agak teknikal ya, sampling rate. Sampling rate ketika kita menggunakan sampling rate 44 kHz ya, kita singkat aja 44 kHz. Maka yang bisa digunakan secara digital hanya sampai 22 kHz. Memang kita hanya bisa mendengar sampai 20 kHz. Cukup dong? Memang cukup. Tetapi kita harus melakukan pengereman secara drastis dari 20 kHz sampai 22 kHz ini. Karena kalau ini dibiarkan lewat, maka ada gangguan-gangguan frekuensi di atas frekuensi limit digital sampling rate tadi. Nah, untuk mengerem ini ada namanya filter low pass ya. Jadi ketika kita mau ngerem dari 20 kilo sampai 22 kilo ini, pengeremannya sangat curam, maka terjadi pergeseran fase. Terjadi pre-ringing, post-ringing, yang membuat suaranya menjadi kaku dan tajam. Nah, kalau file-file high res, kita mempunyai rentang yang lebih lebar. Katakan kita menggunakan sampling rate 96 kHz. Maka kita mempunyai batas frekuensi digital sampai 48 kHz. Jadi dari pendengaran kita 20 kHz sampai 48 kHz ini, kita bisa menggunakan slope yang lebih randai. Otomatis pergeseran fasenya lebih kecil. Kita bisa atur juga pre-ringing dan post-ringingnya terjadi di mana. Dan itu suaranya jauh lebih nyaman di telinga, lebih natural. Nah, dari 20 kHz sampai 48 kHz ini, kita bisa melakukan banyak variasi. Misalnya, fast roll off sedikit lebih cepat, atau slow roll off sedikit lebih landai. Kita juga bisa melakukan pengaturan fase. Bisa minimal phase, bisa linear phase, yang tentunya suaranya berbeda-beda. Kita bisa atur, ada pre-ringing, atau cuma post-ringing, atau bisa ada keduanya. Jadi ada lebih banyak variasi untuk mengatur suara. Makanya kalau di DAC high-end atau DSP high-end, ada pilihan tuh. Mau minimal phase, mau linear phase, mau fast roll off atau slow roll off. Jawabannya bisa, tapi balik lagi. Di mobil tertentu bisa baca file dengan bit depth dan sample rate tertentu. Jadi beda-beda tuh. Umumnya makin mahal mobil, makin bisa baca yang bit depth-nya lebih tinggi, dan sample rate-nya lebih tinggi. Jadi sangat tergantung dengan mobilnya. Nah, yang pertama kita harus pilih player-nya. Nah, seperti ini player aja. Yang seperti ini DSP dan player jadi satu. Pilih player yang bisa terima
setinggi mungkin bit depth-nya dan setinggi mungkin sample rate-nya. Contoh Goldhorn ini bisa sampai 32 bit ya bit depth-nya dan sample rate-nya sampai 768 kHz. Itu udah yang paling tinggi yang bisa diproduksi hari ini. Nah, yang kedua, tentunya pilih kualitas streaming yang bagus, kualitas streaming yang high end, yang high res. Itu adanya di Qobuz dan Tidal. Nah, yang ketiga, pilih file yang benar-benar high-res dari aslinya atau dari sumbernya. Caranya dengan mendownload atau membeli dari website Qobuz, Tidal, HDTrack, atau website-website resmi lainnya. Tentunya file-file high-res ini kualitasnya lebih baik daripada kita menggunakan CD yang kita rip, kemudian kita upsampling secara software. Nah itu dia teman-teman, jadi kalau mau pakai source dan file high-res, pastikan pakai player high-res juga biar hasilnya maksimal. Sekian video The Insight kita kali ini, see you next video, bye-bye!